Halo Bapak Ibu Guru Hebat, apakah Bapak Ibu Guru Hebat sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah penting pembelajaran berdiferensiasi itu? Mari kita sama-sama membahas pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pemanfaatan TIK. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Patricia Fernandes, saya dari SDN Pondok Rangun 04. Topik yang saya ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi dan saya memasukkan unsur TIK dalam pembelajaran ini agar lebih menarik lagi dalam menarik minat dan motivasi belajar anak dalam belajar. Sebelum pembelajaran, saya membuat persiapan terlebih dahulu. Hal pertama yang saya lakukan adalah saya memperhatikan gaya belajar murid dari tes diagnostik yang telah saya lakukan di awal tahun pelajaran. Setiap kali saya mempersiapkan pembelajaran, saya membuat rancangan pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP. Saya merancang pembelajaran sesuai kebutuhan murid, mulai dari konten, proses pembelajaran yang akan dilakukan, hingga mempersiapkan LKPD yang mengarahkan murid membuat sebuah produk. Selain mempersiapkan LKPD, saya juga mempersiapkan konten untuk pembelajaran. Saat ini, konten yang saya siapkan menggunakan aplikasi Quizizz untuk nantinya dalam pembelajaran agar lebih menarik dan kontekstual. Sekarang sama-sama yuk kita lihat pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK. Setiap hari sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan pembiasaan seperti berdoa bersama, menyerukan Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya, dan menanyakan kondisi siswa. Sedangkan untuk memancing pengetahuan dan rasa ingin tahu siswa, saya menggunakan pertanyaan pemantik dan beberapa barang yang ada di sekitar sebagai media pembelajaran kontekstual. Namun pembelajaran kontekstual tidak semua medianya ada di sekitar di dalam kelas. Maka saya membutuhkan media lain untuk membantu saya memfasilitasi pembelajaran agar dapat lebih kontekstual lagi. Media lain yang dapat membantu saya dalam pembelajaran harus disukai dan diminati murid-murid saya. Dengan demikian, saya menggunakan media berbasis TIK dalam setiap pembelajaran saya. Saat ini, saya menggunakan media Quizizz, karena dengan Quizizz, saya mampu menyampaikan materi dengan memberikan gambaran langsung kepada murid-murid saya. Selain itu, dalam media presentasi Quizizz dapat disematkan beberapa pertanyaan yang mampu memancing murid-murid berpikir kritis. Reaksi murid-murid saya saat pembelajaran menggunakan media Quizizz sangatlah antusias, dan bagi saya yang terpenting, murid-murid lebih mudah memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Berikut cuplikan pada saat saya melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran Quizizz. Saya dipermudah dengan fasilitas TIK ini, dan murid-murid senang dengan media belajar digital ini. Media pembelajaran Quizizz yang saya dan murid saya gunakan adalah menggunakan akun Belajar ID. Dengan akun Belajar ID, semua media pembelajaran menjadi lebih profesional dan mampu menampung media dengan daya simpan yang lebih besar daripada akun biasa. Dengan demikian, pembelajaran yang saya lakukan lebih mudah, menarik, dan bermakna. Sekarang kita masuk ke dalam sesi asesmen. Asesmen yang saat ini saya gunakan adalah asesmen dengan metode berkelompok. Saya memberikan satu kasus kepada setiap kelompok, dan murid-murid akan memecahkan masalah dalam kelompok mereka masing-masing. Tentunya, sebagai guru, saya pun akan selalu mendampingi murid-murid selama diskusi kelompok berlangsung. Dalam pelaksanaan asesmen juga, saya tetap memanfaatkan TIK.
Saya menggunakan Spinwheel dari Google untuk menentukan kelompok yang akan maju melakukan presentasi hasil diskusi agar terlihat lebih adil dan memacu semangat dalam melaksanakan presentasi. Dengan memanfaatkan Spinwheel, dapat kita lihat anak-anak maju ke depan tanpa dipaksa dan lebih bersemangat dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Namun, perlu diketahui, walaupun murid-murid maju dengan semangat, tapi kita sebagai guru harus terus mendampingi ya, agar mereka terkonfirmasi dengan jawaban yang baik dan benar. Dari cuplikan-cuplikan pembelajaran yang saya tampilkan tadi, dapat kita pastikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan TIK sudah terlihat mampu membawa banyak hal baik bagi murid. Yang pertama, murid semakin semangat dalam belajar. Yang kedua, murid semakin terarah dalam penggunaan gadget. Yang ketiga, murid semakin mudah memahami materi. Dan pastinya, guru pun semakin mudah dalam menyampaikan materi. Dan yang paling penting, pembelajaran terasa membahagiakan. Hal itu yang paling penting dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berbahagia dapat membantu meningkatkan kompetensi siswa dan guru. Sebagai penutup, kita jangan sampai melupakan refleksi. Jangan lupa terus belajar supaya semakin pintar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Berikut adalah produk hasil proses pembelajaran. Setiap kelompok mendapatkan studi kasus yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda tergantung dari gaya belajar kelompok masing-masing. Bagaimana pendapat mereka? Yuk kita dengarkan. Halo, nama saya Raska. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita menggunakan teknologi handphone dan kita menggunakan aplikasi Quizizz. Itu sangat membuat saya tertarik untuk belajar bersama teman-teman karena itu sangat seru. Terima kasih. Saya Razita. Pembelajaran kali ini Ibu Guru memberi materi sesuai kemampuan kita agar kita dapat memahami. Halo, nama saya Dava. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita menggunakan alat komunikasi yaitu handphone. Dengan handphone saya bisa bermain dan belajar bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismiarti, Kepala Sekolah SDN Pondok Ranggon 04. Kali ini saya akan memberikan sedikit komentar tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Aurelia mengenai pembelajaran diferensiasi. Pada pembelajaran yang beliau lakukan, Ibu Aurelia telah berhasil menerapkan strategi pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Hal ini terlihat dari kemampuan guru dalam menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan karakteristik dan tingkat pemahaman siswa. Demikian komentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga menginspirasi semua guru Indonesia.